Cukup? Ya. Saya izin merekam, nggih. Oke, ini hari ini kita akan membahas materi matematika dan IPA, Bapak Ibu. Silahkan disiapkan apa materinya, kemudian alat tulisnya. Saya akan share terlebih dahulu. Sudah muncul, nggih, Bapak Ibu, untuk layar yang saya share. Oke, kita mulai, nggih. Di sini soalnya adalah beberapa orang pekerja pasar akan mengangkut barang. Mereka bersama-sama dan masing-masing hanya mengangkut satu kali. Setiap orang hanya mampu mengangkut barang paling berat 85 kilogram. Sedangkan seluruh barang itu beratnya 300 kilo. Pertanyaannya, berapa orang yang dibutuhkan untuk mengangkut semua barang tersebut? Nah, ini sebenarnya soal gampang ya, tapi kalau kadang kita tuh sudah overthinking menjadi sulit gitu. Gimana caranya Bapak Ibu? Kalau ini kan beratnya berarti total 300 toh. Satu orang hanya bisa ngangkut sebanyak berapa? 85. Berarti caranya bagaimana? Caranya ya tinggal 300 kilogram kita bagi dengan 85. Karena masing-masing orang hanya bisa ngangkut 85 kilogram. Berapa ini? Jawabannya 300 kalau 300 dibagi 85. Jawabannya 3,5 ya. 3,5. Maka kita bulatkan. Oke, kita bulatkan menjadi berapa orang nanti yang dibutuhkan untuk mengangkat? Ada 4 orang. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Ada pertanyaan untuk yang soal ini, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya next ke soal berikutnya. Tidak ada ya, tidak ada yang menulis di kolom chat. Berarti eh, saya saya harap berarti di sini semua sudah bisa ya untuk soal yang ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, saya hapus dulu annotate saya. Oke, kita lanjutkan. Sini. Pada hari Minggu, Made bersepeda ke rumah nenek. Made menempuh jarak 4.500 meter selama 1,5 jam. Nah, berarti di sini diketahui jaraknya berapa? Bapak Ibu, jaraknya 4.500 meter ya. 4.500 meter, waktunya 1,5 jam. Sampai di rumah nenek, dia menghitung kecepatan rata-rata sepedanya. Berikut ini beberapa cara yang dilakukan Made untuk menghitung kecepatan rata-rata sepedanya, yaitu ini ada 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, cara yang paling tepat diterapkan Made menghitung kecepatan rata-rata sepeda dari tempat tinggalnya ke rumah nenek dalam satuan kilometer per jam. Nah, ini mintanya kilometer per jam, Bapak Ibu. Padahal di sini tadi meter, yang ini jam. Maka, apakah kita langsung menghitung jarak dibagi waktu tempuh? Apakah jarak dibagi waktu tempuh hasilnya dibagi 1.000? Atau jarak dibagi 1.000 hasilnya dibagi waktu tempuh? Jarak dibagi waktu tempuh dikali 60. Yang mana nih menurut Bapak Ibu jawabannya nanti?
Kalau jarak langsung dibagi waktu tempuh, maka tidak ya. Karena kalau ini 4.500 saya bagi 1,5, jawabannya tidak tepat kalau kilometer per jam. Maka tadi dari meter menjadi kilometer itu harus ada dibagi 1.000. Ya kan? Ini kata kuncinya adalah meter diubah menjadi kilometer. Maka harus ada apa? Dibagi 1.000. Dibagi 1.000 ya. Maka yang betul yang mana? Yang C. Nomor 2 dan 3. Ada pertanyaan untuk nomor ini, Bapak Ibu? Karena yang ditanyakan bukan jawaban hasil akhir kecepatannya ya, tetapi bagaimana cara menghitungnya. Jadi yang di sini yang ingin ditanyakan adalah langkahnya. Oke, paham? Siap, kita lanjut ya. Oh ya, mohon maaf nih, setelah 4 hari ya baru bisa ketemu saya lagi. Soalnya kemarin laptop saya sedang masuk servis, Bapak Ibu baru jadi ini tadi. Jadi maka saya baru bisa bergabung dengan panjenengan membersamai di kelas pretest ya. Jadi ini kita kebut untuk kelas pretest di minggu ini. Nanti untuk minggu depan kita libur dulu, tidak Zoom, karena gantian kami membersamai kelas UP, Bapak Ibu. Jadi tetap semangat, nanti walaupun tidak bisa ketemu, soal-soal masih kita share ya. Yuk lanjut ya. Sip. Next. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Masih semangat kan ya? Seorang peserta didik sedang mendemonstrasikan cara mendorong benda dengan massa 5 kilo menggunakan gaya 50 Newton. Berapa percepatan benda tersebut jika gesekannya diabaikan? Ingat, Bapak Ibu, kalau ada soal tentang gaya ya dan ada massa, rumusnya apa? Saya sudah pernah ngasih tahu loh di kelas yang IPA ya. Gaya itu F ya. Yang kebanyakan gaya itu mama. Nah, maka F itu rumusnya M dikali A. Ya, yang kebanyakan gaya itu mama, betul. Ya, F itu adalah gaya. Ya, F itu gaya dari bahasa Inggrisnya force. Ini mass, ini massa. Dan percepatan itu acceleration ya. Ini acceleration atau percepatan. Ini adalah bunyi hukum Newton yang kedua, Bapak Ibu ya. Jadi bunyi hukum Newton yang kedua itu menyatakan bahwa besarnya gaya itu sebanding dengan massa dan percepatan. Atau boleh juga kalau kita tulis besarnya percepatan itu sebanding dengan gaya berbanding terbalik dengan massa. Ya, jadi A sama dengan F per M. Ini bunyi hukum Newton kedua ya Bapak Ibu ya. Hukum Newton 2. Nah, sebentar. Saya bagikan lagi. Tadi mana tadi? Hilang. Mana ya tadi ya? Oke, sampai ini ya, MA ya ini ya. Oke, ini ya tadi ya. Oke, saya annotate pakai zoom-nya aja biar cepet ya. Tadi rumusnya adalah F sama dengan M kali A. Di mana F adalah gaya, kemudian M adalah massa, dan A adalah percepatan. Ini sering keluar loh Bapak Ibu, jadi tolong sudah nggak bingung lagi ya. Kata kuncinya yang kebanyakan gaya itu mama ya, gaya mama. Sehingga kalau dari sini kita buat rumus yang lain itu A sama dengan F dibagi M. Nah sekarang yang ditanyakan kan langsung A kan ya. A berarti F bagi M. F-nya berapa? 50 Newton. Dibagi M-nya 5 kilogram. Berarti 50 dibagi 5. Jawabannya 10 meter per sekon kuadrat. Gitu ya teman-teman.
Ada kesulitan nggak ini tentang rumus gaya? Saya rasa nggak nih ya. Jadi gaya F sama dengan M kali A. Kalau tidak ada yang bertanya, saya langsung next ya. Oke, gaya sama dengan M kali A. Oke, lanjut. Ya, oke, kita lanjut. Nomor 42. Nah, ini kemarin kan keluarkan ya. Sebuah benda diluncurkan dan dari titik P menuju titik T. Jadi dari sini, dari P menuju T. Melalui apa? Melalui Q, R, dan S ya. Pertanyaannya, kapan benda itu akan mempunyai energi kinetik terbesar? Sekarang saya tanya, energi ada berapa nih Bapak Ibu? Energi itu ada energi potensial, apalagi ada energi kinetik sama energi mekanik ya. Ya, itu konsep itu dipahami dulu. Energi ada tiga ya, energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Nah, sekarang kita akan membahas masing-masing ya, biar tahu apa itu energi potensial, apa itu energi kinetik, apa itu energi mekanik. Yang pertama adalah energi potensial atau saya sebut dengan EP ya. Energi potensial. Energi potensial di sini adalah energi yang dimiliki oleh benda karena memiliki ketinggian ya, berdasarkan dari ketinggian atau kedudukannya. Sehingga EP itu dirumuskan dengan megah M kali G, M kali G kali H ya, disingkatnya megah. Nah, di mana M itu adalah massa, G itu adalah percepatan gravitasi, H adalah ketinggian. Ini adalah energi potensial benda, ya. Sekali lagi energi potensial itu didasarkan dari ketinggian atau kedudukan posisi sebuah benda. Sekarang, bentar, saya bisukan dulu biar tidak mengganggu. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua namanya energi kinetik, Bapak Ibu. Energi kinetik atau disebut dengan gerak, ya. Di mana energi kinetik EK itu sama dengan setengah kali M kali V kali V atau V pangkat 2, setengah MV pangkat 2. Di mana M itu adalah massa, V adalah kecepatan ya. Jadi energi kinetik ini adalah setengah kali M kali V pangkat 2. Di mana M-nya ini massa, V-nya adalah kecepatan. Paham dulu ya, bedanya energi kinetik sama energi potensial. Sekarang saya tanya dulu. Kapan energi potensialnya itu akan tertinggi? Kapan energi potensialnya akan tertinggi? Pasti ketika dia memiliki ketinggian yang paling tinggi. Ya, energi potensial tertingginya di mana? Di P. Ini disebut EP maksimum. Ya, alasannya apa tadi? Karena posisinya itu paling tinggi dibandingkan Q, R, S, dan T. Di mana EP dan EK, EP dan EK ini akan saling berkebalikan, Bapak Ibu. Jadi kalau EP-nya maksimum, eh, tolong jangan ikut mencerat-cerat, ya. Sebentar, saya soalnya ini nggak ada asistennya nih. Oke. EP maksimum pasti EK-nya, energi kinetiknya akan
minimum. Itu sudah pasti, ya. Pasti bahwa energi potensialnya maksimum, energi kinetiknya akan minimum. Karena apa? Karena ini. Karena energi potensial ditambah energi kinetik akan menghasilkan energi mekanik, ya. Nah, energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik dan berdasarkan hukum kekekalan energi, ya. Di, berdasarkan hukum kekekalan energi, energi mekanik ini nilainya selalu sama. Ya, EM itu akan sama dimanapun dia berada. EM di P akan sama dengan EM di Q, akan sama dengan EM di R, akan sama dengan EM di S, EM di T, seperti itu. Lah terus apa hubungannya? Nah, tadi kan EM itu EP ditambah EK ya, Bapak Ibu ya. EM itu adalah EP ditambah EK. Maka kalau EP-nya besar, EK-nya pasti kecil. Sebaliknya, EK-nya kecil, EP-nya pasti besar. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang ditanyakan energi kinetik terbesar, maka sama artinya dengan energi potensial yang terkecil, ya kan? Yang ditanyakan energi kinetik terbesar itu akan sama artinya dengan kita mencari apa? EP yang paling minimum, ya kan? Karena kayak tadi, EP-nya maksimum, EK-nya minimum. Sebaliknya, EK-nya maksimum, maka EP-nya minimum. Padahal EP minimum terjadi ketika posisinya berada pada ketinggian paling rendah. Dari PQRST yang paling rendah adalah R. Nah, R ini ketinggiannya paling minimum. Karena ketinggiannya paling minimum, maka disinilah terjadi EP minimum. EP minimum berarti EK-nya bagaimana? EK-nya maksimum, ya. EK maksimum. Sehingga jawabannya di titik mana? Di titik R. Silakan kalau mau ada pertanyaan sebelum saya next. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, siap. Jadi, kalau yang ditanyakan EK terbesar, cara mudahnya adalah apa? Cari EP yang terkecil. EP terkecil kalau bagaimana? Kalau posisinya paling rendah, ya. Oke. EP maksimum, EK minimum menghasilkan mekanik tadi bagaimana? Oke, silakan fokus nggih. Tadi konsepnya bagaimana? Konsepnya adalah energi mekanik itu merupakan hasil penjumlahan dari apa? Energi potensial dan energi kinetik. Ya kan, Bapak Ibu? Di mana EM-nya ini selalu tetap. Misalnya EM-nya 10, ya di sini tuh 10, di sini juga 10, di sini energi mekaniknya juga 10, di sini juga 10, di sini juga 10. Paham ya? Nah, sekarang kalau ini EP maksimum, katakan EP-nya 10, maka EK-nya berapa? 0, ya kan? Karena kan EM ini tadi penjumlahan dari EP ditambah EK, ya kan? Kalau EP-nya 10, maka EK-nya 0. Sebaliknya, ketika posisi di bawah sini tadi, EM-nya 10, ya. EP-nya berapa kalau di bawah? EP-nya 0. Kenapa? Karena dia ketinggiannya 0 meter di atas tanah. Lah, kalau EP-nya 0, maka EK-nya berapa? EK-nya 10. Ya kan? Nah, ini dapat kita
Amati, kalau EP-nya terbesar, maka EK-nya akan terkecil. Sebaliknya, kalau EP-nya terkecil, EK-nya akan terbesar. Nah, sedangkan kalau di Q ini misal EP-nya 5, ya kan? EP-nya 5. Maka EK-nya berapa? EK-nya juga 5. Kenapa? Karena dijumlah harus sama dengan 10 gitu loh. Itu ya. Oke, saya next. Karena ini pasti ya, sesuai kisi-kisi ya. Oke, yuk sama kayak tadi. Silahkan dikerjakan. Kalau tadi sudah memperhatikan, ini pasti bisa. Masanya 20 kilo, gayanya 50 Newton. Maka percepatannya berapa? Pakai apa konsepnya? Gaya mama. F sama dengan M kali A. Berarti kalau yang ditanyakan A bagaimana? Berarti F dibagi dengan M. F-nya berapa? 50. M-nya 20. 50 dibagi 20 jawabannya D, 2,5. Oke, sip ya. Jadi materi tentang gaya insya Allah tidak ada kesulitan ya. Hukum Newton 2 ini namanya teman-teman. Yuk, sekarang gayanya lebih dari satu, teman-teman. Kalau tadi kan gayanya cuma satu ya. Sekarang gayanya ada tiga. Andi, Anto, dan Arman. Bersama-sama mendorong gerobak dengan arah yang sama. Yang satu gayanya 10, yang kedua gayanya 5, yang ketiga gayanya 20 ya. Maka gayanya ini kita jumlah dulu. Berapa ini gayanya? Kita sebut dengan sigma F ya. Atau resultan gaya. Berapa? 10 tambah 5 ditambah 20. Berapa ini? 35. 35 apa? Newton. Dengan masanya 70 kilo. Berarti langsung ya. A sama dengan apa? Sigma F dibagi dengan M. Sigma F-nya berapa? 35. Masanya 70. 35 dibagi 70 berarti jawabannya 0,5. Oke, sip. Sudah bisa ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang, yuk, ini agak satu level lebih tinggi. Mudah apa sulit tergantung kita, Bu. Kita berusaha belajar atau tidak. Karena menurut ibu mudah, belum tentu yang lain mengatakan mudah. Menurut si A sulit, belum tentu juga apa? Oh, Mas Umam, tau tak kira siapa. Gimana, Mas? Soalnya mudah apa sulit? B aja. Ya, Andi, Anto, dan Arman bersama-sama mendorong gerobak dengan arah yang sama. Masing-masing 10, 5, dan 20 Newton. Ketiga, orang tersebut memindahkan benda 70 kilogram dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Sekarang pertanyaannya, jika ketiga saudara tersebut memindahkan benda dengan percepatan ini, maka massa bendanya berapa? Berarti langsung kita gunakan ini kan? Langsung kita gunakan gaya. F-nya berapa ini? F-nya berarti 20 tambah 10 tambah 5, 35. Percepatannya berapa? Percepatannya yang ini. A. A-nya berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Sama kayak tadi Bapak Ibu rumusnya. Rumusnya adalah F sama dengan M kali A. F-nya 35, M-nya kita nggak tahu, A-nya 2. Berarti M-nya berapa? M-nya 35 dibagi 2. Berapa? 17,5. Gitu ya, kilogram. Lah terus ini gunanya apa? Ya nggak ada gunanya ini. Ya, jadi kita langsung fokus ke gaya sama percepatannya saja.
Sudah ya? Oke, bisa. Oke, lanjut. Yo, terdapat tiga oven, yaitu oven A, B, dan C. Oven A dapat memproduksi 10 kue. 10 kue dalam waktu 1 jam. Kalau oven B itu tiap jamnya bisa memproduksi 15 kue. Kalau oven C memproduksi tiap jamnya 20 kue. Ya, berarti dalam 1 jam ketiga oven ini bisa membuat berapa? 10, 15 sama 20 ya. 10 tambah 15, 25 tambah 20 berarti 45 kue. Itu dalam waktu berapa jam? 1 jam. Ini untuk waktu 1 jam. Pertanyaannya, ketiga kue. Maaf. Ketiga oven digunakan dalam waktu 3 jam. Ya, berarti tinggal kita kali 3. 45 kita kali 3. Ya, 15 masih 1, 13. Berarti berapa? 135 kue. Oke, sip. Suatu rumah dibangun dalam waktu. Bentar, ini kejeda ya. Kam lagi tadi. Oke. Saya ulang ya. Kita masuk ke nomor 14, Bapak Ibu. Saya mute terlebih dahulu. Ya, kita lanjut. Wah, sudah 100 peserta. Oke, suatu rumah dibangun dalam waktu 20 hari dengan jumlah pekerjanya dengan jumlah pekerjanya 8 orang. Ya. Jadi dalam waktu 20 hari itu dengan pekerjanya hanya 8 orang. Pertanyaannya, jika ingin mempercepat waktunya jadi 16 hari, berapa pekerja yang harus ditambahkan? Nah, ini konsep perbandingan berbalik nilai ya, perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena harinya semakin banyak, ya kan? Pekerjanya justru sedikit. Sebaliknya, kalau harinya pengen semakin sedikit, maka pekerjanya harus semakin banyak, ya kan? Maka kalau satu variabel turun, variabel lain justru naik, ya, variabel lain naik, maka ini disebut perbandingan berbalik nilai, ya. Oke, kalau perbandingan berbalik nilai kita gunakan apa? Kita gunakan perkalian. Ya, berarti langsung 20 hari kali 8 pekerja sama dengan 16 hari dikali A pekerja. Karena mau kita cari ya. Ini 20 kali 8, 160 ya. Sama dengan 16 A. Maka A-nya berapa? A-nya berarti 160 dibagi 16. Berapa? 10 pekerja. Pertanyaannya jawabannya bukan 10 itu. Pertanyaannya berapa pekerja yang harus ditambahkan? Berarti berapa tambahan pekerjanya? Berapa tambahan pekerjanya? Ya, 10 dikurangi yang sudah ada. Yang sudah ada 8. Berarti tambahan pekerjanya ada 2 orang. Ya, karena yang ditanyakan jumlah pekerja yang ditambahkan.
Oke, saya lanjutkan. Yuk, pada pasar tradisional terdapat 8 kilogram apel harganya 40.000. Nah, kita ter kalau kita ajarkan anak-anak seperti ini dengan contextual learning, insya Allah bisa. Oh, nak 8 kilo itu 40.000, berarti 1 kilonya berapa? 1 kilonya berarti 40.000. Kita bagi dengan 8, berarti 1 kilonya 5.000. Berarti kalau belinya 10 kilo ya tinggal dikali kan. 10 kali 5.000. Berapa? 50.000. Oke, good. Yuk, sebuah kereta menempuh jarak Jakarta-Surabaya dengan kecepatan 90 kilometer per jam selama 15 jam. Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 12 jam, maka kecepatannya berapa? Nah, kita analisis dulu hubungan kecepatan dengan waktu, teman-teman. Kalau kecepatannya semakin tinggi, maka waktunya justru akan semakin singkat ya. Jadi karena di sini kecepatannya tinggi, justru waktunya singkat. Sebaliknya, ketika kecepatan kecil, maka waktunya lama. Berarti ini perbandingan apa? Sama kayak tadi Bapak Ibu. Perbandingan berbalik nilai ya. Perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, konsepnya diapakan tadi? Dikali. 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 Berarti bagaimana? Yuk kita kali. Berarti 90 kali 15 sama dengan 12 dikalikan A gitu ya. Nah, kalau saya senangnya sih menyederhanakan Bapak Ibu. Jadi saya nulisnya di sini A-nya berapa berarti? 90 kali 15 dibagi dengan 12. Ini kan bisa dibagi 3. Ini 5, ini 4. Dibagi 2. Benar ya? Dibagi 3, ini 5, ini 4. Dibagi 2, ini 45. Ini 2. Berarti tinggal 45 kali 5. 45 kali 5, 225. Kita bagi 2. Jawabannya berapa? 112,5. Yang D. Oke, masih semangat ya. Yuk, kita lanjut. Karena kunci dari belajar itu adalah motivasi dan minat belajar, Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada motivasi dan tidak ada minat, mau materinya seperti apapun juga nggak akan bisa masuk. Tuh. Ya, harus ada motivasi dan minat untuk belajar. Bu Sri Andarwati, tidak ada suaranya. Mas Umam masih ada di sini nggak ya? Tolong dibantu. Bu Sri, kenapa tidak muncul suaranya? Iya, soalnya belum di itu apa? Bu Sri Andarwati belum di on kan mic-nya. Kok mic apa? Headset yang di bawah itu loh. Bentar, dibantu dulu. Klik gambar headset di kiri. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Seorang pemborong berencana menyelesaikan sebuah proyek dalam waktu 60 hari, ya, 60 hari 18 pekerja. Yuk, konsepnya kita pahamkan dulu. Kalau hari sama pekerja, penalarannya sama kayak tadi ya. Kalau harinya semakin lama,
Ketika harinya lama, maka pekerjanya sedikit. Sebaliknya, jika pengen harinya singkat, maka pekerjanya harus banyak. Sehingga ini analogi dari apa? Perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai berarti kita gunakan kali. Intinya hanya itu sih konsepnya kalau perbandingan berbalik nilai. Ya. Nah, di sini bagaimana? 60 hari kali 18 pekerja. Jawabannya berapa nih? 60 kali 18 ya. Oke. 60 kali 18. Jawabannya 1080. Nah, sekarang kita jabarkan. Bekerja 11 hari, berarti 11 hari ini yang kerja berapa orang? Ya 18, karena sesuai rencana ya. 11 dikali 18 berarti 198. Terhenti 7 hari. Berarti 7 hari ini berapa pekerja? Ya 0, karena tidak ada yang bekerja. Ya, dikalikan 0 pekerja karena itu terhenti. Berarti kan nggak ada yang kerja ini Bapak Ibu. 7 kali 0 berarti jawabannya 0 gitu ya. Terus jika diasumsikan setiap pekerja mempunyai kemampuan bekerja yang sama, berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan? Nah, sekali lagi yang ditanyakan tambahan pekerja agar sesuai waktu yang direncanakan. Nah, tadi rencananya berapa hari? 60. Sudah berjalan berapakah ini? Sudah berjalan 11 dan 7. Berarti sudah berjalan 18 hari ya. Berarti sisanya masih berapa? Kalau rencananya 60 sudah berjalan 18. 60 kita kurangi dengan 18. Dapatnya 2, 5 kurangi 1, 4. Berarti sisanya berapa hari? 42 hari. Di sini ya kita tuliskan. Berarti 42 hari itu dikalikan N pekerja. Yang mau kita cari kan N ya. Nah, berarti 24 dikali N jawabannya, maaf, 42 kali N jawabannya 42 N. Sehingga tinggal kita hitung ini. Kita tulis persamaannya di sini, bahwasanya 1080 sama dengan 198 ditambah 42 N. Sehingga angkanya kita pindah ke kiri, 1080 dikurangi ya, penjumlahan pindah jadi pengurangan 198 sama dengan 42 N. Kita kurangkan dulu. 1080 dikurangi 198. Jawabannya 882. Sama dengan 42 N. Berarti N-nya berapa? Tinggal dibagi ya. Berarti ini 882 dibagi 42. 882 kita bagi 42, jawabannya 21. Nah, berarti N-nya berapa? N-nya adalah 21 pekerja. Pertanyaannya bukan pekerjanya, tetapi sekali lagi apa? Tambahan pekerja. Berarti tambahan pekerjanya berapa? 21 dikurangi yang sudah ada. Yang sudah ada 18. Sehingga tambahannya hanya berapa orang? 3 orang. Jawabannya berarti yang ini 3 orang. Ada pertanyaan? Saya next. Ya, soal yang ini sering banget keluar Bapak Ibu. Baik di pretest maupun di PPPK ya.
Yuk, saya lanjut ya. Ini persamaan variabel. Anggun pergi ke toko alat tulis untuk membeli perlengkapan. Harga dua pensil, pensilnya kita misalkan dengan A, maka ini 2A, ya, 2A. Dan 5 buku, ini berarti 5B, sama dengan 14.500. Senilai dengan 4 buku, ini juga kita ganti dengan B, karena tadi pensil A, buku B, dan 3 bolpen, 3C. Karena beda ya, yang pensil tadi A, buku B, bolpen C. Sedangkan 5 pensil, pensil tadi apa? A ya, berarti ini 5A. Dan 3 pulpen, 3C adalah 9.500. Kalau saya tuliskan ulang, maka seperti ini ya. 2A ditambah 5B sama dengan 14.500. Terus yang bawahnya senilai dengan 4 buku ditambah 3. Ini juga sama 14.500. Karena di sini tadi keterangannya senilai. Kemudian 5 pensil, 5A ditambah 3C sama dengan 9.500. Yuk, sekarang kita bandingkan. Ya, kita bandingkan A, B, dan C. Kalau yang A, 2A plus 5B. Berapa tadi 2 plus 5B? 14,5 kan ya ini ya. 14,5 di sini. 14,5. Sama dengan 5A plus 3C. 5A plus 3C 9.500. Salah ya. Nah, kalau yang ini 2A plus 5B. 2A plus 5B 14,5 lebih dari 5A plus 3C. Betul. Karena 14,5 lebih besar dari 9.500. Sehingga jawabannya yang B. Untuk soal ini kuncinya adalah Bapak Ibu harus teliti memisalkan ya. Harus teliti dalam memisalkan. Misalnya yang A sudah dituliskan pensil gitu ya, biar teliti ya. B itu berarti apa? Buku. Nah, nanti kalau ketemu lagi loh pulpen. Pulpen belum ada ya berarti kita ganti dengan C. Nah, kayak gini ya. Oke. Nggak ada kesulitan? Lanjut lagi. Oke. Lanjut. Ya. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini sebenarnya soalnya berupa gambar ya. Tapi cuma kita buatnya kata-kata ya. Berat bola sama dengan kubus ditambah kerucut. Berat kubus sama dengan tabung. Berarti ini itu sama dengan tabung. Nah, kalau pakai visual kan lebih enak. Berarti benar nggak kalau berat bola itu akan lebih kecil dari berat tabung? Ya salah, wong bola itu saja tabung ditambah, ya kan ini kan tadi sama ya, eh ini kubus sama tabungnya. Maka kalau dikatakan bola lebih kecil dari tabung ya salah, harusnya bola lebih berat dari tabung. Kenapa? Karena bola adalah tabung ditambah kerucut. Kalau yang B, berat tabung ini ditambah kerucut sama dengan bola. Ya, betul. Bola bukan yang paling berat, salah. Bola bola itu paling berat. Kubus plus kerucut lebih besar dari tabung, salah. Harusnya sama dengan. Berat tabung sama dengan berat bola dikurangi kubus, salah. Yang betul berat tabung, berat bola dikurangi kerucut. Itu ya, berarti jawabannya yang B. Baik, Bapak Ibu, soal terakhir ya, karena malam hari ini kami hanya bisa membersamai sampai jam 8. Insya Allah nanti kalau matematika ketemu lagi kita di hari Sabtu, Bapak Ibu.
Gitu. Soal terakhir untuk matematika dan IPA. Oke, ini keluar nih. Kemarin banyak yang tanya. Seorang anak mengelilingi lapangan. Nih, gambar dulu lapangan. Kelilingnya berapa kali? 5 kali. Berarti ini satu, gitu ya. Dua, tiga, empat, lima. Berarti 5 kali keliling lingkaran. Berapa lintasannya? 1.100. Berarti ini kita tulis dulu. 5 kali keliling adalah 1.100. Berarti keliling lingkarannya berapa? Ya 1.100 dibagi dengan 5. Ya, 1.100 kita bagi 5. Jawabannya 220. Itu adalah keliling lingkaran. Di mana keliling lingkaran rumusnya apa? Keliling sama dengan pi pi kali diameter, ya kan? Itu 220. Maka dengan pi-nya 22/7 kali D adalah 220, maka D-nya berapa? Berarti D-nya sama dengan 220 dibagi 22/7. Atau 220, maaf, 220 dikali 7/22. Gitu ya. 220 kali 7/22. Nah, ini kan bisa dicoret ya, bisa disederhanakan. 220 dengan 22. Jawabannya 10 ya. Sehingga berapa di sini? Diameternya 70 cm. Yang ditanyakan luas. Ya, berarti luas itu rumusnya pi kali R pangkat 2. Pi-nya berapa? 22/7. Kalau diameternya 70, diameter itu kan dari ujung ke ujung nih. Berarti jari-jarinya hanya separohnya. Berarti jari-jarinya 35. 22/7 kali 35 kali 35. Yang ini kita coret, jawabannya 5. 22 kali 5, 110 kali 35. Jawabannya 3850. Yang D. Itu nggih, Pak Ibu. Oke. Ya, Kak. Silahkan kalau mau ada pertanyaan. Oke. Karena tidak ada, jadi mohon maaf karena ini ada acara jam 8, jadi saya mohon undur diri. Nanti untuk rekaman langsung saya apa namanya upload ya.